Ada apa, Pak? Kita dihalangi ini Mas ya. Apa itu, Pak, yang menghalangi, Pak? Ada yang menjaga di sini Mas. Penjaga. Penjaga di Sosok sini. apa itu, Pak? Itu Banapatinya semua di sini. Hal-hal ini ya. Bentar Mas, di sini. Kita lihat sini. Ini ada rumah besar Mas. Rumah, Pak. Rumah besar. Pohon ini. Nah, sini. Berarti di dalam pohon ini ada rumah, Pak. Rumah besar ini Mas ya. Di sini Mas ya, sebenarnya dalam rumah besar ini Mas ya. Ya. Ini menyimpan harta karun Mas. Harta karun. Harta karun. Berupa apa, Pak? Ini berupa emas. 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 Tapi banyak sekali. Tapi sayang, Di dalam situ, Pak. Iya, sayang sekali Mas. Emas itu berupa seperangkat gamelan Mas. Alat musik itu emas semuanya. Nah, di kesempatan kita hari ini kita berada di sebuah punden, ya, punden desa yang memiliki cerita-cerita misteri yang cukup unik dan menarik untuk kita simak. Kita bersama dengan Mbah Prengki, di mana yang akan mengantarkan kita untuk melihat-lihat situasi dan kondisi yang berada di punden ini. Mbah Prengki, boleh maju di depan layar? Oke, siap. Gimana Mbah Prengki? Oke. Siap hari ini? Siap. Gimana kita lanjut? Apa mau beri tahu sedikit tentang kita? Memberitahu sedikit tentang punden ini kepada kita? Oke. Punden ini sebetulnya gini Mas ya. Ya. Punden ini sampai sekarang hingga detik ini masih dikeramatkan warga sekitar. Padahal ini tidak jauh dengan perkotaan Mas. Iya. Jadi warga perkotaan pun bukan karena kolot, tapi menguri-uri budaya dan apa namanya, masih ada kepedulian tentang leluhur. Itu ya. Iya. Mari kita diajak jalan-jalan sambil kita ceritakan apa aja yang ada di punden ini. Oke, siap. Oke, Oke, kita lanjut ya. monggo. Nah, mungkin pemirsa beberapa yang mungkin belum ada yang tahu, Mbah Prengki adalah sosok spiritualis yang kondang di daerah sini ya. Nah, tempat ini memang terkenal angker ya. Ada beberapa tempat-tempat yang kemungkinan ada sesuatu yang menarik untuk kita simak dari beberapa cerita-cerita yang sudah kita telusuri dari warga-warga kita. Kita tunggu Mbak Prengki. Kelihatannya Mbak Prengki sedang minta izin untuk masuk ke lokasi ya, untuk menghormati para penjaga atau leluhur yang ada di sini. Mana Mbak Prengki? Oke, siap. Sebenarnya lokasi ini adalah lokasi apa, Pak? Sebetulnya ini adalah sebuah lokasi. Ini kan ada ditandai dengan pohon besar Mas ya. Ya. Pohon besar ini biasanya dulunya ini adalah sebetulnya bukan hutan. Sekarang kan nampaknya kayak hutan belantara. Ya. Ya kan? Sebenarnya ini adalah dulunya adalah sebuah tempat yang dijadikan tempat, yaitu makam leluhur kita dulu. Jadi ini dulu adalah makam kuno berarti? Makam kuno ini. Ini komplek makam kuno. Tapi kita nggak melihat satupun ada batu nisan di sini, Pak. Sudah tidak, karena mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun. Ya. Jadi makam-makam sudah tertutup dengan tanah. Oh, begitu ya, Pak Iya. ya. Menurut Bapak, Nggih. kan tempat ini juga terkenal angker, Pak. Nggih, betul. Ya. Di sini menurut panjenengan apa yang ada di lokasi ini sebelum kita masuk sampai sana? Gini ya, kita jangan ke angkernya dulu, Ya. tapi ini nanti kita lihat yang dari depan sana dulu. Boleh. Oke, monggo dari sini. Ya. Kita jelaskan dari sini, Mas ya. Ya. Makanya tadi saya langsung tertuju kepada pohon ini, Mas ya. Ya. Pohon ini sebetulnya di sini adalah ini tanda pohon beringin ini. Ya. Ya, pohon beringin ini memang tidak berbuah, Mas. Ya. Tapi sebagai pengayom
Pengayom ya, Pak? Pengayom. Dan biasanya di sini, bukan hanya biasanya, dan di sini memang ini adalah makam leluhur, Ya. tapi makam beliau adalah yang sangat disegani atau dituakan di sini. Berarti di bawah pohon ini ada sebuah makam gitu ya, Pak? Betul. Ini adalah makam tetua atau orang beliau ini yang sangat disegani dulu, mungkin ketua kampung di sini ataupun sebagai pembekal apa ya di sini. Nah, makanya di sini tumbuh pohon beringin tidak menghasilkan buah, Mas ya, Iya, ya. tapi sebagai pengayom, penyimpan sumber. Gitu ya. Iya, Jadi dulu kemungkinan ini adalah di bawah ini ada sebuah makam yang dulu merupakan tokoh masyarakat yang penting gitu ya. tokoh masyarakat penting di sini, Mas. Nah, di sini, yang sebelah sini, Mas ya. Jadi lambang dari pohon beringin ini pengayom. Seperti itu lambang-lambang ikon Pancasila itu ya, Pak ya? Betul sekali, makanya Oh, ikon iya. Pancasila itu, Mas ya, Tidak sembarangan gitu tidak ya? sembarangan. Itu dari apa ya, leluhur kita. Ya. Kenapa di daerah sini banyak, di Indonesia khususnya, Mas ya, Ya. di Indonesia banyak pohon beringin. Pohon beringin itu selalu rindang, Mas. Ya. Satu menyimpan air, dua sebagai pengayom. Gitu ya. Betul. Dan suasana lokasi di sini walaupun bukan hutan, namun serasa kita itu berada di hutan ya, Pak ya. Serasa sekali di hutan kayak dulu. Padahal ini di dekat pemukiman loh. Pemukiman, bahkan perkotaan, Mas. Iya, 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 Iya. betul sekali. Iya. Oke, Pak. Saya juga mendengar ada beberapa cerita-cerita tentang alat musik tradisional yang Iya. ada di sini. Iya. Yang konon ya, alat ini muncul secara dohir, bahkan bisa digunakan. Padahal ini adalah alat goib. Nah, Kenapa kok waktu kita bertanya-tanya kepada masyarakat penduduk sekitar, katanya sekarang sudah tidak muncul lagi, tidak nampak lagi. Tidak pernah memunculkan lagi gitu. oke. Dulu sebetulnya ada cerita, bukan cerita mistis, Mas ya, tapi Ya. ini cerita dari masyarakat setempat, Mas Secara ya. turun-temurun ya. Dari turun temurun. Bahkan ini kalau dipikir bukan zaman dahulu, bukan, Mas. Bukan ya? Sudah era baru. Dulu di kampung sebelah ini, kan ini pundahan kampung sebelah ini, Mas ya. Ya. Bahwa setiap ada ruatan dusun, ruat desa, dulu kan ada suatu kesenian. Iya, ya. Nah, di situ sampai sekarang kesenian itu ada setiap 1 tahun sekali untuk memperingati desa ini sebagai tanda rasa syukur dari warga setempat. Nah, di sini, di warga setempat sini, di kampung sebelah ini, biasanya dalam ruat dusun itu mengadakan acara suatu kesenian tradisional. Kesenian itu ada seperangkat gamelan, Mas ya. Nah, seperangkat gamelan itu dulunya tidak menyewa dari yang punya gamelan, tapi meminjam dari punden ini. Jadi sisi gaib bisa dipinjam ya, Pak? Bisa dipinjam dan bisa didohirkan. Itu memang nyata berarti, Pak ya? Nyata sekali, bukan satu gamelan, bukan. Satu alat musik ya? Seperangkat gamelan utuh. Itu letaknya di mana, Pak, kira-kira? Letaknya ada di sebelah sini. Itu berarti bisa dilihat dari orang-orang yang bisa melihat gitu ya? Betul sekali. Jadi Dan Mbak bagi Parengki ini bisa melihat bahwa di sini ada beberapa perangkat alat musik gitu ya? ya betul. Ini, nah di sini, Mas ya. Ya. Ini sampai sini, ini perangkat gamelan semua ini, Mas ya. Oh. Dari sini, Ya. sini sampai sana, batas itu, Ya. pohon apa ini namanya ini? Ini adalah tempat penyimpanan gamelan, masih utuh hingga sekarang. Di sini. Mungkin bagi pemirsa barangkali ada yang bisa melihat sisi gaib, sisi lain dari tempat ini. Mungkin tahu bahwa di sini ada galeri musik gitu ya, Pak? Galeri musik. Sekali kalau bahasa sekarangnya gitu ya, Pak ya? Ya betul, galeri musik. Apakah mungkin tempat ini dijaga oleh sosok gaib juga, Pak? Namanya tempat yang sedemikian rupa ini, Mas ya. Ya. Soal hal gaib bagi pemirsa semuanya pasti tahu tentang hal-hal gaib ya. Ya. Apalagi pemirsa itu netizen sekarang sudah pandai-pandai sekali memilah-milah tentang mana gaib, mana bukan. Dan di sini banyak sekali. Kalau menurut Mbah Parengki ya, tadi saya panggil Bapak, sekarang Mbah Parengki ya. Oh, nggih monggo. Mbah Parengki itu sosok apa yang menjaga tempat ini, Pak?
Kalau yang menjaga untuk gamelan ini memang beliau di sini, yang sebelah sini memang ada, cuma tidak begitu menampakkan diri. Ya. Yang sebelah sana itu malah membelakangi kita, mungkin kurang berkenan lah beliau ya. Tapi yang di sebelah sana, Mas, Ya. yang di ujung sana, itu yang di atas itu, Ya. itu sosok apa? Kalau dipikir hantu-hantu lah. Ya. Orang sini menyebutnya Wewe Gombel. Wewe Gombel. Wewe Gombel ada di atas sana. Ya. Tapi yang sebelah ujung sana ada juga, Ya. di sana bergelantungan itu kuntilanak. Yakin, Pak? Ya itu Tapi ada. itu mengganggu atau tidak, Pak? Kalau sebetulnya soal mengganggu atau tidaknya, di sini itu sebetulnya tergantung kepada pendatang di sini ya, istilahnya yang mengunjungi sini. Oh, gitu Kalau ya, Pak? berniat buruk ya biasanya ya diganggu. Oh, begitu, Pak. Kalau hanya lewat dan hanya numpang lewat lah, Nggak nggak apa-apa ya? apa-apa, nggak apa-apa. Menurut Bapak, menurut Mbah Prengki, Nggih. di mana letak sosok penunggu yang paling ganas atau paling usil? Ada di sini. Mungkin di sini, Mas. Oh, ini. Itu Di sini ya, Pak? di ujung sana ada yang di cabang-cabang besar itu, di pohon besar itu. Nah, di situ ada Banaspatinya. Banaspati ya, Pak? Banaspati di ujung sana. Itu Makanya- mengganggu nggak, Pak? Gimana? Mengganggu apa tidak? Sebenarnya semua di sini itu ya pengganggu. Mana ada makhluk kayak begitu tidak mengganggu. Ya. Tapi ya, Ya. ini ada lingkup tersendiri, Mas ya. Ya. Ada ruangan tersendiri, wilayah tersendiri. Di sini biarlah yang mengganggu, karena yang mengganggu ini pun, yang diganggu pun bukan orang baik, Mas. Oh, Mungkin ada pikiran yang kurang bagus, kadang meremehkan, merendahkan. Wah, apa ini, tempat apa ini? Kita nggak percaya. Bolehlah orang nggak percaya. Percaya pun boleh, nggak percaya pun nggak apa-apa. itu pohonnya unik banget loh, Pak. Iya, betul. Itu melilit-lilit kayak ular. Iya, betul. Yang di ujung sana itu. Nah, itu Banaspati di sana. Ya, itu. Nah, Oke, Pak, oh, kita jangan menganga. lama-lama di situ, Pak. Nanti nggak enak, Pak ya. Oke. Nah, gini Kita langsung lanjut ke lokasi berikutnya ya. tujuan kita. Ya, oke. Di sini, Mas ya. Ya. Kita pelan-pelan saja, Mas ya. Iya. Nah, Karena saya lihat di sana itu ada pundennya gitu, Pak. Ada Iya. bangunannya gitu, Pak. betul. Nah, sampai sini, Mas ya. Ya. Kita sambil ngobrol juga ya. Ya. Di sini sampai di sini, ini wilayahnya ini, Mas ya. Ya. Nanti Masnya saya tunjukkan. Nah, Mas, Ya. Mas ada di dunia di situ. Kita Ya. di dunia lain di sini, Mas. Oh, jadi ada dua alam di sini, Pak. Dua alam. Loh, sampai merinding, Mas. Gitu ya, Karena karena aura yang di situ berbeda sekali dengan aura yang di sini. Coba maju ke sini. Pak? Iya. Kita buka tadi. Jadi pembatasnya ini sungai ini, Nah, Pak? ini. Nah, sungai kecil ini bukan sungai, tapi di sini sebetulnya ini adalah gerbang menuju ke dimensi yang lainnya di situ. Oh, Di gitu sini ya, Pak, juga ya? ada dimensi lain. Oke. Jadi ini yang sudah kita lewati tadi itu gimana, Pak? Sampai maju dikit, Ya. dikit. Nah, kita jelaskan. Oke. Kita tutup lagi. Oke, kita berani cerita, Mas ya. Ya. Kita langsung putar dulu. Oke. Kita lihat dulu. Nah, kita Mas putar di sini. Nah. Ya. Itu lokasi seperti apa dan lokasi Nah. yang ini seperti apa gitu, Pak? Kenapa Mas tadi Ya. saya langsung ngajak masuk ke sini? Ya, betul. Kita berani mengucapkan yang apa adanya. Betul. Dikatakan di situ dunia lain, di situ adalah dunia hitam, Mas. Oh, Penghuninya istilahnya kayak dunia hitam dan putih. di sini putihnya gitu, Pak? Betul sekali. Nah, Ya, gitu. di sini putihnya, di sini yang masuk ini adalah penghuni yang hitam-hitam. Penghuninya Beraura negatif lah. negatif. Memang ada yang di sana memang betul-betul, cuma penghuninya mungkin kita nggak tahu juga kenapa kok sampai begitu, ya kan? Ya. Netizen pandai kok. Kenapa ada penghuni hitam kayak begitu? Berarti satu lokasi ada dua lapis. Betul. Ayo, Pak, kita lanjut ke lokasi, Pak. Lokasi intinya, Pak ya. Oke, Yuk. monggo. Kita ke sini. Nah, di sini mulai dari gerbang ini Ya. sudah kita katakan dunia putih lah.
Ya, Nah, masuk ke zona putih. ini Di kan sini. ada pohon besar banget Pak ya. Nah, ya betul. Seperti pintu gerbang gitu Pak juga Pak. Pintu gerbang kita sudah masuk di pintu gerbang ini. Nah, Apakah mungkin ini pohon ini sama juga yang di pohon yang itu, bahwa di bawahnya itu ada sebuah makam? di sini sebetulnya banyak bukan makam tapi istilahnya petilasan, Mas. Petilasan gitu. Ya? Petilasan orang-orang penting dulu. Ya, 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 ya. Bukan orang sembarangan juga. Orang-orang penting. Dan di sini di sebelahnya di sini sudah dibangun jalan, Mas. Ya. Ya kan? Ya. Berarti ini dulunya yang di sana, Mas. Ya. Itu adalah perkampungan kuno. Oh, jadi di sana itu yang di Perkampungan sebelah sana jalan ini Sebelah yang jalan baru ini dulunya merupakan perkampungan perkampungan kuno. Bahkan di situ ada candi-candi juga, tempat peribadatan dulu. Oh. Di situ. Jadi zaman dahulu di situ merupakan sebuah perkampungan kuno yang sudah terkubur Terkubur oleh waktu. Ya, 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 ya. di sini. Dan sekarang kelihatannya sudah mulai dibentuk lagi nih Pak. Nah, itulah perkampungan kuno dulu itu mungkin leluhur kita itu bukan sembarangan, Mas ya. Ya. Jadi perkampungan kuno suatu saat akan jadi kampung lagi. Dan perjalanan zaman waktu gitu perjalanan waktu itu dari generasi ke generasi, dulunya berguna, akhirnya tidak berguna, dan sekarang mulai akan berguna lagi. Itu ya Pak. Jadi perkampungan lagi. Iya Pak. Untuk sisi misterinya Pak. Di Ya. sini. Oke. Dari sisi misteri, di sini sebetulnya ada barangnya, Mas. Barang apa itu Pak? Barang sebenarnya kalau orang lokal sini namanya golekan kencono. Kalau bahasa Indonesianya boneka kencana. Itu sebuah pusaka ya Pak. Pusaka. Bisa dijelaskan pusaka apa itu sebenarnya Pak? Ini pusaka ini namanya boneka kencono atau golekan kencono ini Ya. berupa boneka yang terbuat dari emas. Gitu ya Pak. Emas. Ini kegunaannya ya. Ya. Biasanya warga-warga spiritualis pencari benda-benda itu, ini sebagai piandel diri satu. Ya. Kedua, ada orang yang tidak mempunyai keturunan, ingin mempunyai keturunan, dengan metode atau cara beliau-beliau itu kalau memegang golekan kencono itu akan mempunyai keturunan. Itu yang dipercaya sebagian warga yang tahu tentang Begitu ya Pak. keistimewaan boneka kencono. Ya, 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 ya. Ya. Selain itu Pak, sekitaran sini Pak, mungkin Oke. ada yang dilihat lagi dari sisi lain. Mungkin sebelah kanan kan, mungkin barangkali ada sesuatu gitu. Di sini semuanya ini petilasan, Mas Yan, Mas. Oh, petilasan. Petilasan, tapi petilasan baik. Ya. Nah, di sini ada petilasannya di sana, yang terutama yang di ujung sana, Ya. yaitu Mbah Sentono Rejo. Oh, itu nama punden ini ya Pak? Nama punden ini Mbah Sentono Rejo, atau dikenal dengan nama aslinya adalah Kanjeng Danang Sutawijoyo. Danang Sutawijoyo yang raja-raja itu di era yang masa lalu itu Pak? Betul. Bisa kita lebih mendekat ke sana Pak? Monggo kita Ya. lebih dekat saja ya. Nanti kita cerita di sini kayak apa ceritanya ya kan? Ya, ya, ya. Nah, jadi di sini itu ada sebuah petilasan dari Danang Sutawijoyo. betul. Siapa beliau Pak? Nah, beliau ini adalah dulu dari generasi kerajaan kita dulu, memang dari satu Mpu Sindok dan yang dari Airlangga juga. Ya. Lah, di sini siapa beliau Danang Sutawijoyo itu? Beliau adalah saudara dari Pangeran Joko Tingkir. Oh, jadi saudara dari Saudara, tapi saudara lain ibu, tapi satu bapak. itu ya. Ya. Tapi petilasan ya Pak ya? Petilasan, bukan Itu- makam, maaf ya. Itu ini makamnya bukan. itu Pak? Nah, mungkin di sini kita jelaskan di sini, kita Ya. sambil duduk saja ya. Ya, boleh. Nah, ada sebangsa dibuat makam. Ya. Ya, sebetulnya ini bukan makam. Orang-orang dulu menandai suatu titik. Ya. Dan akhirnya dijadikanlah sekarang sebangsa kayak titik nisan kah, ya kan? Ya. Nah, tapi sebetulnya adalah di sini adalah letak titik petilasan Kanjeng Danang
Sutowijoyo itu. Begitu ya. Ya, ceritanya begini Mas ya. Beliau adalah satu di antaranya Danang Sutowijoyo beserta Kanjeng Joko Tingkir itu adalah cikal bakal kerajaan-kerajaan Islam, terutama yang ada di daerah sini, daerah pesisir utara juga, ya kan? Ya. Terutama di wilayah Jawa Timur. Oh, Ya kan? begitu ya. Ya. Jadi cikal bakal raja-raja di tanah Jawa, raja-raja Islam tanah Jawa gitu ya, Pak? Raja-raja Islam, kerajaan Islam di Ya. Jawa ini dulunya dari beliau yaitu Danang Sutowijoyo beserta Joko Tingkir. Dan Begitu ya, ini Pak? adalah petilasan. Oh ya, kita kan nggak melihat apakah memang di sini tuh ada peninggalan apa gitu sebagai bukti kalau memang di sini ada sebuah peradaban dulu, Pak. Oh ada toh Mas. Apa itu, Pak? Ada, nanti kita tunjukkan. Apa itu? Sebelum tadi kita cerita bahwa Ya. di sana ada perkampungan kuno, Ya. ya kan? Kita jelaskan lagi biar jelas. Ya. Ada perkampungan kuno, ada candi-candi. Mari kita lihat di belakang. Boleh, Pak? Boleh, boleh. Monggo. Karena waktunya sudah mulai sore, Oke. mulai gelap ya. Nanti nggak enak kalau lama-lama di sini. Nanti santainya biar kita selesai mereview gitu loh, Pak. Oke. Nah, ini Oh iya, Pak. Nah. Banyak balok batu bata kuno ya, Pak. batu bata kuno. Ini bukan istilahnya ngambil di sana mana, di sini nggak ada. Yang ada tertanam di sana. Iya, iya, iya. Yang ada di sini. Di sini berarti beliaunya dulu memang pernah singgah di sini. Asli batu bata kuno, Pak. Asli batu bata kuno ini. Tapi balok batu batanya besar-besar loh, Pak. Besar, ini masih besar. Lah, Apakah- lah ini bisa jadi makanya di kerajaan Majapahit bisa sebelumnya sudah ada tempat yang sangat disakralkan di sini. Oh, begitu ya. Ya. Sebelum Berarti Majapahit. turun-temurun gitu ya, Pak. Wow, tempat-tempat kayak begini Mas biasanya dari era ke era sampai ke era Majapahit masih digunakan. Iya, iya, iya. Ya. Memang Majapahit terkenal dengan uri-uri budaya leluhur juga kan ya. Betul Mas, betul. Ya, 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 ya. Pak, di belakang panjenengan itu sebenarnya ada tempat apa, Pak? Kok ada 3 pohon besar gitu, Pak? 4 yang ada di sini ya, Oke, yang di samping ini. oke. Bentar. Kita jelaskan di sini apa? Di sini ya? Ya. Nah, ini Barangkali adalah di bawahnya itu dulu adalah ada makam ataupun tempat kubur pusaka kan biasanya gitu, Pak, di Nah. sebuah punden-punden, Pak. Nah, disinilah tempat utamanya tadi. Oh. Yang kita banyak orang yang mencari di situ. Ya. Padahal namanya pusaka Golekan Kencono itu ada di sini. Asal muasalnya di sini semua. Di sini. Sangat dijaga ini, Mas. Saya sempat ini, Pak, tanya-tanya kepada warga setempat ini, Pak. Banyak sebenarnya orang yang datang ke sini dengan maksud-maksud tertentu seperti kayak ada yang cari obat buat pertombo gitu, Pak. Ada yang kalau warga setempat itu kalau mau hajatan atau apa itu pergi ke sini sugo atau apa. Oke. Apa memang tempat ini ada gitu yang mengabulkan apa yang mereka minta gitu, Pak? Sebagian yang datang ke sini memang banyak yang percaya, Mas. Ya. Satu, sebagai itu tadi namanya boneka Kencono itu, Golekan Kencono. Satu itu. Yang kedua, untuk berobat. Bagi yang sakit tahunan biasanya datang ke sini minta petunjuk apa sih obatnya, dan di sini rata-rata yang mendatangi ke sini akhirnya dapat petunjuk bahwa obatnya dari daun ini, nggak tahunya. Oh, begitu ya, Pak. Nggih. Iya, iya, iya. Sangat luar biasa sekali. Oh ya, Pak, lokasinya tadi di daerah mana ini, Pak? Ini Bisa tepatnya daerah mana ini? Kutorjo, kecamatannya. Ya, Nah, dusunnya Biroto, Sambiroto. Sambiroto. Iya, iya, iya. Dusun Sambiroto, Kecamatan Kutorjo gitu ya, Pak? Nggih, betul. Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nggih. Jadi mungkin cukup, Pak, karena waktunya sudah cukup malam ini. Nanti kita kemalaman ya. Nggih, nggih, nggih. Barangkali dari pemirsa ada yang lebih tahu cerita-cerita sejarah yang berada di daerah sini, bisa nanti bercerita di kolom komentar tentang sebuah punden yang sampai saat ini punden ini masih dikeramatkan dan disakralkan, dan banyak sekali meninggalkan cerita-cerita sejarah, bahkan juga misteri-misteri yang belum terpecahkan. Oke, mungkin kurang lebihnya kita akhiri sampai sini penulisan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Right.